Dengar-dengar Indonesia masuk kategori fatherless country nih. Duh, gimana dong? Padahal ya, Indonesia kan butuhnya generasi emas, bukan generasi cemas. Cemas karena nggak ada figur ayah misalnya. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Jihan, dan di video kali ini kita bakal bahas topik tentang fatherless dan daddy issues. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Ngomongin fatherless rasanya udah jadi rahasia umum ya. Indonesia lagi-lagi menduduki posisi juara untuk hal yang kurang oke. Yap, kita juara 3 di dunia sebagai fatherless country. Ini sesuai dengan pernyataannya Bu Khofifah sebagai Menteri Sosial pada 2017 lalu. Penelitian dari 33 provinsi di Indonesia dari 2008 sampai 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara paling yatim di dunia. Data UNICEF 2020 juga nyebutin ada 2,2 juta anak yang nggak tinggal bareng orang tua mereka. Yang kayak gini, mereka berpotensi besar untuk nggak dapat pengasuhan yang maksimal dari orang tua kandung. Belum lagi, data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 nunjukin bahwa ada sekitar 2,9 juta lebih anak Indonesia kehilangan figur ayah. Padahal, kita tahu bahwa peran orang tua, nggak terkecuali ayah ya, itu penting. Entah itu buat perkembangan fisik maupun psikis anak. Penelitian bilang, ayah bahkan udah harus nunjukin perannya sejak anak dalam kandungan loh. Kalau nggak ada figur ayah, pasti bakal jadi kosong banget. Anak-anak jadi nggak punya hubungan yang dekat dengan ayahnya. Tapi tahu nggak, ketiadaan sosok ayah di sini bukan hanya karena ayahnya pergi aja atau meninggal. Anak yang masih punya ayah pun bisa mengalami isu fatherless ini loh. Ya, ayah yang ada tapi kayak nggak ada. Akhirnya hubungan sama ayah jadi jauh banget. Bisa jadi karena perceraian atau masalah emosional lainnya. Yang inilah akhirnya kita sebut dengan fatherless. Fatherless tuh berarti nggak ada peran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikis. Jadi bukan cuma bapak yang hilang dari foto keluarga, tapi juga bapak yang seharusnya ada di sisi anak secara emosional. Kalau dalam kehidupan anak yang nggak ada figur ayah, ini bisa bikin muncul yang namanya father hunger atau kelaparan akan sosok ayah. Bayangin aja, kalau kita lapar, pasti naluri kita langsung nyari makanan buat ngisi perut kan? Nah, sama juga kayak gitu. Sayangnya, kalau kondisi ini terus dibiarin, efeknya nggak main-main. Ini bisa banget bikin masalah dalam perkembangan emosional kita, mulai dari ngerasa insecure, self-esteem yang anjlok, sampai terjebak dalam toxic relationship. Semua masalah ini, kalau dikumpulin, biasanya dikenal dengan istilah informal yang sering kita sebut dengan daddy issues. Pernah dengar kan ya? Kalau kata Dr. Kevin, daddy issues itu adalah efek psikologis yang timbul karena seseorang punya hubungan yang nggak sehat atau kurang harmonis dengan ayahnya. Kita semua paham kok, jadi ayah itu tanggung jawabnya besar. Ya cari nafkah, ya jadi pemimpin di keluarga, dan yang lainnya. Tapi, pas seseorang udah mutusin buat punya anak, artinya dia harus siap ambil tanggung jawab lahir batin buat jadi ayah. Iya, jadi ayah yang baik, bukan ayah yang mengotak-kotakan tugas. Misalnya, ngantar anak tuh tugas istri, suami mah yang penting udah kerja dan nyari duit. Kalau udah gini, ntar jangan heran loh kalau anak lebih dekat ke ibunya, atau bahkan nyari pelampiasan ke orang lain. Makanya ini tuh penting banget buat kita sama-sama tahu supaya nggak ada yang tersakiti. Nah, sepenting apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau kita ngebayangin keluarga cemara tuh, pasti nggak jauh-jauh dari adanya figur ayah, ibu, kakak atau adik yang saling sayang. Terus kita yang di dalamnya juga ngerasa hangat banget. Dan ngomongin ayah, kalau figur ayah nggak hadir dalam keluarga, dampaknya bisa sampai seumur hidup alias berkelanjutan. Soalnya peran ayah tuh krusial, terutama pas ngasuh anak. Apalagi kita tahu bahwa pas masa pengasuhan tuh adalah momen seorang anak ngebentuk dirinya mau jadi manusia yang kayak gimana ke depannya. Pasti ya, butuh role model yang bantu ngebimbing anak buat jadi orang yang oke dan berkualitas. Tapi sebenarnya apa aja sih peran ayah?
Jadi gini, ada dua aspek penting yang harus dipegang sama ayah dalam mengasuh anak. Yang pertama adalah responsible fathering, dan yang kedua adalah generative fathering. Responsible fathering ini ada 3 hal dasar yang harus dipenuhin. Penelitian bilang bahwa 3 hal itu adalah paternal interaction, paternal accessibility, dan paternal responsibility. Jadi, paternal interaction itu alias interaksi langsung kayak ayah yang rajin ngajak main anaknya dan ngobrol seru, atau bahkan bantuin PR anaknya. Intinya, ayah beneran ikut nimbrung, bukan cuma jadi figuran, dan gak cuma nanya udah makan atau belum. Terus, kalau paternal accessibility, ini bukan cuma soal ayah yang ada di rumah, tapi ayah yang juga hadir secara emosional. Ayah yang accessible tuh kayak teman curhat yang selalu siap dengerin, atau minimal nemenin nonton TV bareng gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada doang, tapi beneran nyambung vibes-nya. Dan paternal responsibility, ini tentang tanggung jawab ayah buat mastiin anaknya dapat semua yang mereka butuhin, mulai dari kebutuhan harian sampai rencana masa depan. Udah kayak, apa sih yang nggak buat anakku? Selanjutnya, aspek yang kedua adalah generative fathering. Jadi, selain menuhin kebutuhan dasar, ayah juga bantu anak berkembang jadi mandiri dan percaya diri, serta ngajarin nilai-nilai positif. Kayak kemampuan kognitif yang bikin anak pinter otaknya, afektif yang bikin anak pinter secara emosional, dan behavioral yang bikin anak tahu caranya berperilaku yang baik, tahu bedain mana yang benar dan mana yang salah. Dari situ kita bisa kebayangkan kalau gimana jadinya figur ayah nggak ada buat anak. Tapi sayangnya nih, meskipun ada segudang tanggung jawab yang harus dipikul, masih ada aja ayah yang kadang-kadang nggak ngeh sama perannya. Mereka mikir, udah deh, gue udah bener kok, nggak usah banyak koreksi. Nah, masalahnya ini tuh yang bahaya banget. Biasanya sih, ini ada kaitannya sama budaya patriarki yang masih nempel. Budaya patriarki ini sering banget jadi penentu dalam pengasuhan. Sering kali diwariskan dari orang tua atau dipengaruhi sama lingkungan sekitar. Dalam pandangan patriarki, sering banget kita dengar kalau cowok itu dianggap bertanggung jawab soal cari duit. Titik. Sementara cewek dianggap berperan utama untuk ngurus anak. Jadi cowok mikirnya ya udah, tugasnya cuma bawa pulang uang dan selesai. Sedangkan cewek yang harus urus semua hal di rumah. Selain itu, ada banyak alasan kenapa seorang anak bisa tumbuh tanpa sosok ayah di sampingnya. Misalnya orang tua bercerai, meninggal, atau malah jarang ada di rumah karena kerja terus. Kadang ada kasus di mana ayah memang sengaja pergi dan hilang itu aja. Belum lagi kalau situasinya single parent dari awal, atau ayahnya terjebak dalam masalah ekonomi yang bikin dia nggak bisa maksimal di rumah. Semua faktor ini bisa bikin anak tumbuh tanpa sosok ayah yang pastinya berdampak besar ke perkembangan. Semua ini tuh nyambung banget sama teori attachmentnya John Bowlby. Teori ini ngasih tahu kita bahwa kelekatan dengan pengasuh termasuk ayah itu ibarat fondasi buat bangunan hubungan kita ke depannya. Jadi kalau fondasinya goyang-goyang, ya rumah hubungan kita bisa miring-miring gitu. Jadi jangan heran kalau anak yang gak ada figur ayah di hidupnya bisa kesulitan ngebangun hubungan atau interaksi yang sehat dengan teman, kolega, atau pacar di masa depan. Ada 4 poin utama dalam ngejelasin kelekatan kita menurut teori ini. Ada secure attachment, anxious attachment, avoidant attachment, dan disorganized attachment. Dari keempat tipe kelekatan itu, selain secure attachment diidentifikasi sebagai negative attachment. Ketiganya inilah yang mancing-mancing munculnya daddy issues. Gak cuma dialami sama perempuan, tapi juga dialami sama laki-laki. Pertama, secure attachment itu yang bikin anak merasa nyaman dan percaya diri karena pengasuhnya, termasuk ayah yang selalu ada dan konsisten. Anak jadi orang yang asik dan punya hubungan sehat. Kalau yang ini ya, yang harus kita jadikan contoh, tipe ayah yang green flag banget gitu. Nah, kalau anxious attachment, anak sering ngerasa nggak pasti dan nyari perhatian yang berlebihan. Mereka gampang cemas dan kadang ngerasa nggak aman gitu. Kayak orang yang terus-terusan nanya, kamu masih sayang nggak sama aku? Dia akan terus-terusan nyari validasi yang berlebihan dari pasangan mereka buat ngisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh figur ayah tadi. Hari-harinya pun dibayang-bayangi sama rasa insecure yang berujung jadi posesif.
Menurut penelitian Sundari dan Herdajani, ini terjadi karena anak-anak yang mengalami fatherless. Mereka akan ngerasa sangat amat kesepian, cemburuan, kehilangan yang amat sangat, dan rendahnya kontrol diri. Yang kayak gini bisa bikin hubungan jadi toxic. Terus ada avoidant attachment. Ini tuh buat anak yang super mandiri. Sampai-sampai ya, kalau dibantuin malah ngerasa awkward dan lebih milih nyendiri. Bayangin aja ya, orang-orang dengan daddy issues ini sering banget ngehindar dari hubungan yang serius. Misalnya, udah kenal dan deket banget, tiba-tiba ngeghosting gitu aja. Mereka mikir, kayaknya aku gak pantas deh buat dia. Ibaratnya ya, mereka lebih suka main aman dengan menjaga jarak daripada nyemplung ke hubungan yang bikin baper. Terakhir, disorganized attachment. Ini bikin anak merasa kebingungan dan gak konsisten karena pengasuhan yang gak stabil. Jadi kayak nonton film yang ceritanya nggak jelas karena pengasuhan yang nggak konsisten. Jadi issues nih muncul dalam bentuk ketidakstabilan emosional, kayak tiba-tiba marah atau merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Dan pengulangan pola negatif, misalnya terjebak dalam toxic relationship atau penuh konflik yang mirip dengan pengalaman masa lalu. Soalnya mereka mungkin juga bingung nih untuk nentuin batasan yang sehat dan yang enggak, karena mereka terbiasa dengan ketidakpastian dan kebingungan. Jadi, kalau kamu ngerasa terjebak dalam daddy issues, jangan khawatir. Pertama, coba cari terapi atau konseling. Serius loh, ini bukan cuma buat di film-film aja, tapi ini juga bisa buat bantu kamu. Atau enggak, coba buat refleksi diri. Kayak merenung di depan cermin sambil curhat misalnya. Bangun kemandirian emosional juga penting loh, biar kamu nggak terus-terusan butuh pujian orang lain. Terus sambil pelan-pelan cari atau bangun hubungan positif di sekitar kamu, kayak cari teman yang suportif misalnya. Dan terakhir, kelola stres secara mindfulness, misalnya lewat meditasi ataupun yoga. Yang pasti, dari semua yang kita bahas, kita nggak pengen generasi emas Indonesia jadi generasi cemas. Fenomena fatherless ini jadi ajang buat kita sama-sama saling berbenah, saling mawas diri. Untuk cowok-cowok, kita berharap kalian bisa jadi ayah yang baik untuk anak-anak kalian. Kita putus rantainya sampai sini aja. Dan untuk teman-teman yang merasa kehilangan figur ayah, jangan takut buat cari dukungan, baik itu dari keluarga, teman, ataupun profesional. Ingat, jadi lebih baik itu perlu proses, bukan instan. Bahkan mie instan sekalipun perlu dimasak dulu untuk bisa dimakan. Remember, we only live once, so take life advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya dan have a good day.